Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Minggu tanggal 28 Januari tahun 2024, kami dari seksi JIS insya Allah akan membagikan paket sembako kepada warga di sekitar Masjid An-Nimah. Insya Allah pada hari ini kami akan membagikan atau mendistribusikan sebanyak 850 paket yang tersebar di beberapa wilayah atau titik di sekitar Masjid An-Nimah. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kami dibantu dengan tim-tim Marbot yang insya Allah selalu mensupport dalam kegiatan bulanan pembagian sembako seperti saat ini. Tak lupa kami ucapkan kepada seluruh jamaah An-Nimah yang telah mensisihkan sebagian hartanya dalam kegiatan pembagian sembako bagi warga di sekitar Masjid An-Nimah. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: al-ihsanu an ta'budallah ka'annahu tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya kita menambah syukur, dengan cara kita menambah syukur, maka nikmat yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi nikmat yang berkah. Selain berkah, kalau kita mengucap syukur kepada Allah, itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, apabila kalian la in syakartum
La azidannakum. Barang siapa yang pandai bersyukur, yang selalu berupaya untuk mengucap syukur atas nikmatku, kata Allah, la azidannakum, akan aku tambah dia. Wala in kafartum, barang siapa yang kufur, ingkar terhadap nikmatku, inna azabi lasyadid, maka ingatlah azabku sangatlah pedih, kata Allah. Saya menanya kepada ibu-ibu, milih nikmat itu ditambah atau malah jadi jadi musibah? Milih ditambah atau jadi musibah? Ditambah ya Bu ya. Nah, maka jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk syukur itu ibu-ibu, bapak-bapak? Nah, bentuk syukur itu selain lisan kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, berikut pun hati itu harus merasa senang. Rasa senang terhadap nikmatnya Allah. Apa bentuk kesenangan hati itu? Apa implementasinya dari kesenangan hati itu? Kita akan rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan contoh misalnya. Ada, taruhlah misalnya pada kegiatan kita pagi hari ini misalnya kan, kita bagi beras Bu ya. Kita bagi beras, kita bagi sembako. Kemudian jamaah Citra Grand ngasih ibu sembako, ibu senang nggak? Senang ya, full senyum, masya Allah, alhamdulillah ya, senang ya. Artinya pas dikasih itu, ya Allah terima kasih, alhamdulillah terima kasih gitu kan, terima kasih. Itu diucapkan, hati pun senang. Nah, tapi pertanyaannya, walaupun hati pun senang, belum tentu orang itu melaksanakan sesuai dengan apa yang digunakan, misal bagi beras, tapi pas tindakannya malah ibu sia-siakan beras itu, malah ibu ya kasih ayam aja, beras ini nggak penting juga misalnya kan gitu kan. Tapi karena ibu senang, ibu ucapkan, kemudian dari hati, berangkat dari hati, ibu gembira, ibu masak, ibu makan, masya Allah, nikmat gak Bu? Alhamdulillah, itu bentuk syukur. Itu bentuk syukur. Begitupun syukur kita kepada Allah. Kita ucapkan, kita senang dalam hati, kita rajin ibadah. Nah, insyaallah semoga kita semua yang hadir di sini dihitung sebagai orang yang rajin ibadah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua kalinya, salawat dan salam tak lupa dan tak bosan kita selalu haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita sedikit mengupas sedikit tentang sholawat. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan malas untuk berselawat. Makanya wajib bagi kita kan, kalau disebutkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jawaban kita apa? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita doakan Nabi Muhammad itu sejatinya untuk mendoakan diri kita sendiri. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi, maka para malaikat itu berselawat kepada kita 10 kali. Sekali saja kita berselawat, itu selawat itu sangat besar ganjaran pahalanya, sangat besar pengaruhnya. Bahkan selawat itu dihitung sebagai syarat terkabulnya doa. Makanya kalau ibu-ibu pengen sesuatu, makanya kan ada orang kalau pengen mobil ini, Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Petunjuk ini, Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Artinya bukan berarti mobil atau apa yang diinginkan itu lebih besar daripada selawat itu. Selawat itu
akan mempermudah semuanya. Jadi lebih besar selawatnya, lebih mulia selawatnya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengajak kita yang hadir di tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Ikhlas yang sangat berkah ini, untuk sama-sama kita introspeksi diri, muhasabah diri. Apa itu yang dinamakan muhasabah? Yakni seperti apa yang saya bacakan tadi di awal muqaddimah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Di dalam surah Al-Hasyr itu ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, dan lihatlah amalan atau bekal kalian untuk memulai hari esoknya. Apa maksudnya? Wahai manusia, kalau di dalam tafsir Al-Quran itu para ulama menyebutkan bahwasanya kita disuruh untuk melihat amal ibadah kita, untuk persiapan kita untuk memulai hari akhirat, hari kiamat. Kita melihat, nah di sini kita muhasabah diri. Kita muhasabah diri, introspeksi diri. Muhasabah itu ada diberikan bentuk namanya ada muraqabah, ada muraqaqah, banyak sekali. Muhasabah ini kalau kita muraqabah itu kita introspeksi diri dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Segala sesuatu yang ada di diri kita, segala sesuatu yang ada di lingkungan kita. Contoh misalnya, kita ingin berbuat kesalahan gitu. Seseorang yang bermuraqabah itu dia akan selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan manusia yang disebut dengan ihsan itu, apa arti ihsan? Ihsan itu ma huwal ihsan? Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yarak. Yang disebut nama ihsan itu ialah orang yang merasa selalu dilihat oleh Allah. Orang yang sedang beribadah sedang melihat Allah. Kalau dia tidak bisa melihat Allah, maka dia percaya bahwasanya Allah selalu melihatnya. Kira-kira ibu-ibu kalau kerja misal di sebuah perusahaan atau di rumah orang lah gitu kan, kerja sebagai ART ya, ibu rumah tangga misalnya, di rumah orang tapi ibu ya, kemudian tidak ada majikannya misalnya, tidak ada bosnya misalnya. Kadang-kadang kita sebagai manusia itu ya semau-maunya kerja gitu kan, ngelap, membersihkan, ngepel misalnya, semau-maunya, kadang tidak maksimal gitu. Tapi kalau ada bosnya, wih, disapu, rajin sekali kelihatannya gitu. Iya kan? Merasa nggak bu kira-kira? Kita setiap manusia itu kadang-kadang begitu memang. Tapi kalau orang yang bekerja dengan membawa sifat ihsan yang selalu merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan semangat untuk mengerjakan apapun. Makanya di bidang apapun, bidang politik, orang yang pemerintahan di sana, kalau dia ihsan, dia tidak akan korupsi. Karena dia merasa ada yang mengawasi. Begitupun ibu-ibu yang sedang bekerja di perusahaan sebagai ART misalnya, ibu mengerjakan pekerjaan ibu akan semangat karena merasa ada yang mengawasi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada lain dan tidak bukan
adalah penyemangat kita untuk mengerjakan suatu pekerjaan itu agar maksimal, yakni karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun bentuk pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala itu apa? Idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Ladaihi, di tangan kalian itu diberikan dua malaikat, raqib dan 'atid. Malaikat pencatat kebaikan, kemudian malaikat pencatat keburukan. Nah, selain Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita, ada para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencatat amal ibadah kita. Coba ibu-ibu, kalau sedang melakukan, banyak orang yang melakukan kemaksiatan itu, dia tidak sadar bahwasanya ada para malaikat mencatatnya gitu. Kemuliaan kita sebagai manusia itu apa? Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, itu akan dicatat sebagai pahala. Itu baru niat saja. Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha, itu 10 kebaikan didapatnya. Wa man jaa'a bis sayyi'ati, dan barang siapa yang berniat untuk melakukan kejahatan, itu belum mau dicatat oleh malaikat, itu nggak mau dia. Tunggu dulu, bentar dulu kata malaikat. Kalau sudah baru dikerjakan, baru dicatat oleh malaikat sebagai dosa, kesalahan yang tadi. Itu kemuliaan kita sebagai manusia. Itu kemuliaan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kalau umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu, ketika ingin melakukan maksiat, baru niat saja langsung datang azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu, kita sebagai manusia itu tanamkan di dalam diri kita untuk berlaku ihsan, untuk berlaku manusia yang senantiasa selalu merasa terawasi. Begitu ya Bu ya? Cukup ya Bu ya? Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua, bisa kita amalkan insyaallah. Kemudian sebelum kita acara selanjutnya, kita tutup dengan doa mungkin Pak. Doa dulu. Kita langsung tutup dengan doa, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keafiatan, memberikan kita rezeki yang halal dan thayyiban, memberikan anak-anak dan keturunan kita menjadi anak-anak yang keturunan yang soleh dan solehah. Itu harapan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mustaghfirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Cukup sekian. Terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada kebaikan mohon disimpan baik-baik agar bisa kita amalkan untuk menjadi kehidupan. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.